Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kareni di Domain Lilbi. Bagaimana kabarnya teman-teman? Baik? Nah, kali ini Kareni juga hadir di Selasa Ceria akan berbagi cerita tentang tokoh-tokoh, kemudian tentang pendidikan di Indonesia dan juga tentang hal apapun yang teman-teman inginkan. Siapa yang sudah mendengarkan cerita tentang Bapak Froebel kemarin, bercerita tentang bagaimana PAUD berdiri di dunia pertama kali. Ada yang suka? Kalau suka, sudahkah teman-teman menekan tombol like-nya? Dan juga jangan lupa di-share dan juga di-komen agar kita bisa tahu nih tim Domain sejauh mana teman-teman menyukai video yang kami sajikan. Nah, pada kesempatan kali ini, Kareni juga akan bercerita tentang tokoh pendidikan juga. Kalau kita kemarin membahas tentang tokoh dunia dalam pendidikan anak usia dini, kali ini kita akan membahas tentang tokoh pendidikan di tanah air. Siapa yang tidak kenal dengan Ki Hajar Dewantara? Nah, siapa yang mungkin semua orang sudah tahu kisah-kisah beliau, tetapi kita coba ulangi dan kita Kareni coba sampaikan dengan versi literatur yang Kareni baca. Tetapi sebelum Kareni bercerita, seperti biasa, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Yuk kita mulai dari sekarang cerita tentang Ki Hajar Dewantara. Indonesia memiliki banyak pahlawan bangsa. Salah satunya adalah Ki Hajar Dewantara yang berjasa di bidang pendidikan. Ki Hajar Dewantara lahir di kota Jogja tanggal 2 Mei 1889. Nah, dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Jadi kalau teman-teman mendengar nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat, ya beliaulah Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah anak dari Gusti Pangeran Harya Suryaningrat dan cucu dari Paku Alam III. Nah, nanti yang ingin tahu tentang Paku Alam III boleh searching ya, atau boleh baca tentang siapa sih beliau. Kemudian Ki Hajar Dewantara dibesarkan di lingkungan keluarga keraton yang penuh dengan aturan-aturan dan juga tradisi kejawaan. Nah, Raden Mas Suryaningrat ini, karena ini salah. Kita akan mengenal dulu beliau di saat usia beliau 40 tahun. Saat usia beliau genap 40 tahun menurut hitungan tahun Saka. Nah, siapa yang tahu tahun Saka? For your info atau FYI, pengertian tahun Saka adalah kalender pertama di Indonesia yang dikenalkan oleh umat Hindu India. Peninggalan ini termasuk kalender unisolar, yaitu kalender yang disesuaikan dengan pergerakan bulan dan matahari. Tahun Saka dibagi menjadi 12 bulan, yaitu Chaitra, Waicakna, Jyesta, Asatna, Krawana, Badrawada, Asuji, Kartika, Margasira, Fosja, Maga, dan Palguna. Nanti kalau Kareni ada yang kurang tepat dalam spellingnya, mohon diberikan masukan ya. Nah, kita kembali lagi. Beliau lahir di tahun Saka. Saat genap 40 tahun menurut hitungan tahun Saka, Raden Mas Suwardi Suryaningrat berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara di usia 40 tahun. Ini di usia 40 tahun mungkin Bapak Ki Hajar Dewantara memiliki pemikiran-pemikiran yang akhirnya mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Karena alasannya adalah salah satunya lagi beliau ingin melepaskan bagaimana gelar kebangsawanannya agar beliau bisa bergerak bebas, independen untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam masa pendidikan beliau. Kok sampai bisa dijuluki Bapak Pendidikan ya? Nah, disinilah kita akan membahas masa pendidikan beliau. Karena gelar kebangsawannya tersebut, Ki Hajar Dewantara dapat bersekolah di sekolah dasar yang bernama Europese Lagere School. Nanti mohon izin juga kalau salah, karena ini dikoreksi ya. Sampai dengan selesai. ILS ini setara dengan sekolah dasar, dan ILS ini dikhususkan untuk anak-anak Eropa atau anak bangsawan pada masa itu. Jadi karena pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara memiliki gelar kebangsawanan, sehingga beliau bisa bersekolah bergabung dengan kaum Hindia Belanda atau anak-anak Eropa lainnya. Beliau juga sempat melanjutkan pendidikan kedokterannya di Sofia. Nah, nanti Kareni akan jelaskan ya apa itu Sofia. Namun karena kondisi kesehatan yang memburuk,
akhirnya beliau tidak bisa menyelesaikan pendidikannya. Jadi memang ke dalam literatur yang Kak Reni baca, beliau jatuh sakit tetapi tidak diterangkan sakitnya beliau apa, sehingga beliau harus atau terpaksa putus sekolah di bidang kedokteran, di kedokteran Stovia. Sekarang Kak Reni akan mengajak teman-teman untuk melihat awal karir Ki Hajar Dewantara. Harus A, I, U, E, O dulu ya. Baik, Ki Hajar Dewantara adalah seorang penulis. Pada awal karirnya beliau adalah wartawan dari beberapa surat kabar. Ki Hajar Dewantara bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar. Di antaranya Sediatomo, Midan Java, The Express, Oto dan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusara. Itu tadi beberapa nama surat kabar yang pernah beliau menjadi pekerja di dalamnya. Sehingga dalam tulisan-tulisan beliau sangat berpengaruh kepada bangkitnya semangat pemuda pada saat itu. Karena tulisan-tulisan beliau itu sangat komunikatif, tajam, patriotik. Bisa bayangkan ya, beliau harusnya lulus dokter, tapi akhirnya beliau menjadi seorang penulis. Di sini kita lihat berarti Ki Hajar Dewantara memiliki kemampuan literasi yang sangat tinggi. Sehingga dari tulisan-tulisannya mampu mempengaruhi kaum muda pada waktu itu untuk membangkitkan rasa kebangsaan di saat kita dijajah oleh Belanda. Nah, pada tahun 1913, warga pribumi diberatkan dengan permintaan sumbangan oleh pemerintah Hindia Belanda. Dana yang terkumpul tersebut digunakan untuk merayakan kemerdekaan Belanda. Jadi bisa bayangin nggak? Kita diambil pajaknya, kita diambil uangnya, tapi untuk merayakan kemerdekaan Belanda, bukan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia semakin terpuruk, semakin miskin, dan juga pemerintah Hindia Belanda semakin semena-mena terhadap pribumi. Dan Belanda ini, dari literatur yang Kak Reni baca, itu baru saja merdeka dari Perancis, sehingga Belanda memerlukan dana-dana segar untuk membangun kembali bangsanya. Dan dari mana? Salah satunya adalah dari kita di pribumi Indonesia ini. Kebijakan Hindia Belanda inilah yang membuat Ki Hajar Dewantara sangat geram, sangat marah, dan ini sangat menyinggung perasaan rakyat Indonesia hampir di seluruh Nusantara. Karena mereka merayakan kemerdekaan di atas kesengsaraan rakyat Indonesia. Sedih gak sih kayak begitu? Kita yang bekerja, kita yang menghasilkan, tapi yang merasakan adalah orang lain atau pemerintah lain. Dan akhirnya Ki Hajar Dewantara pada bulan November di tahun yang sama membentuk komite yang namanya Komite Bumi Putra. Tujuan dibentuknya Komite Bumi Putra ini adalah untuk melancarkan kritik-kritik tajam terhadap pemerintah Belanda. Karena pada waktu itu kalau melawan dengan senjata kita nggak punya. Melawan dengan tenaga juga kita kalah. Dari postur tubuh, dari pemikiran dan lain sebagainya. Akhirnya Ki Hajar Dewantara membentuk yang namanya Bumi Putra. Dan Ki Hajar Dewantara sangat mengkritik tindakan perayaan kemerdekaan oleh pemerintah Belanda yang dituangkan dalam sebuah tulisan yang berjudul Als ik een Nederlander was. Yang artinya kalau dalam bahasa Indonesia adalah seandainya aku jadi seorang Belanda. Karena ini nanti akan coba cari tulisan beliau ya, mudah-mudahan karena ini bisa mendapatkannya. Dan selain tulisan yang Als ik een Nederlander was, seandainya aku menjadi seorang Belanda, beliau juga menulis di dalam sebuah tulisan yang berjudul In voor allen, maar ook allen voor in. Satu untuk semua, tetapi semua untuk satu juga. Inilah tulisan beliau yang mempengaruhi perubahan iklim politik atau kebangkitan pemikiran pemuda Indonesia untuk segera bagaimana caranya Indonesia merdeka dari Hindia Belanda. Ternyata literasi mampu menggerakkan, literasi mampu memerdekakan, sehingga ayolah sejak dini kita tanamkan literasi pada anak usia dini di Indonesia. Nah, apa akibat dari tulisan yang beliau tulis? Akibat tulisan tersebut, Ki Hajar Dewantara harus ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda kegerahan dengan tulisan yang beliau tuliskan dan menganggap bahwa tulisan beliau ini akan mengakibatkan perlawanan rakyat Indonesia. Dan ternyata kan harusnya benar ya.
Belanda sangat khawatir. Akhirnya ditangkaplah Ki Hajar Dewantara, kemudian dibuang ke Pulau Bangka yang sekarang dikenal dengan Bangka Belitung. Namun Ki Hajar Dewantara memilih dibuang ke Belanda. Karena mungkin status beliau yang bangsawan, beliau meminta bahwa baiklah saya tidak di Indonesia, saya tidak akan mempengaruhi rakyat Indonesia, tapi jangan buang saya ke Bangka, tapi buang saya ke Belanda. Dalam literatur yang kali ini baca juga mungkin Ki Hajar Dewantara ingin sekali merubah atau mencari keilmuan lain untuk menguatkan bagaimana bangsanya bebas dari Hindia Belanda. Dan akhirnya beliau dibuang ke Belanda, dan selama menjalani pembuangan di Belanda, Ki Hajar Dewantara memanfaatkan waktu selama pembuangannya di Belanda dengan banyak belajar. Salah satunya beliau belajar tentang masalah pendidikan dan pengajaran. Bahkan prestasinya ditunjukkan dengan memperoleh penghargaan yang bernama Europäische Actor pada tahun 1918. Setelah beliau mendapatkan apresiasi tersebut, Ki Hajar Dewantara kembali ke Indonesia setelah menjalani hukuman pembuangan di Belanda. Jadi beliau memilih dibuang ke Belanda karena mungkin pemikiran beliau, kalau aku dibuang ke Bangka, aku tidak akan mendapatkan ilmu, malah aku hanya dikurung atau dikekang dan tidak bisa berekspresi. Akhirnya beliau memilih dibuang ke Belanda, dan di sanalah beliau memanfaatkan waktu untuk belajar tentang dunia pendidikan dan pengajaran, agar apa yang beliau dapatkan pada waktu itu bisa dibawa pulang dan untuk bekal diberikan kepada rakyat Indonesia. Luar biasa kecintaannya. Nah, sekarang kita mau mengenal sahabat yang sangat peduli dan sangat mendukung pergerakan Ki Hajar Dewantara. Siapakah saja beliau yang mendukung Ki Hajar Dewantara untuk bisa terus maju, membangkitkan semangat pendidikan dan juga pengajarannya di tanah air. Mari kita kenal sahabat Ki Hajar Dewantara. Nah teman-teman, sekarang kita mengenal sahabat dari Ki Hajar Dewantara dalam perjuangannya melawan penjajah dan mengembangkan pendidikan di Indonesia. Tentunya teman-teman sudah mengenal nama Douwes Dekker atau Dr. Tjipto Mangunkusumo. Ada dua tokoh yang mendukung begitu luar biasa terhadap perjuangan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, Dr. Douwes Dekker, dan juga Dr. Tjipto Mangunkusumo. Tiga serangkai inilah yang menjadi inspirasi bagi perjuangan pendidikan dan juga perjuangan awal melawan Hindia Belanda. Mereka merasa tidak adil bahwa dengan membayar pajak untuk rakyat Indonesia dipaksa untuk memberikan hasil buminya dan juga hasil jerih payahnya hanya untuk merayakan kemerdekaan Hindia Belanda dari Prancis. Inilah yang kemudian membuat tiga serangkai menuliskan sebuah tulisan yang bernada membela Ki Hajar Dewantara. Jadi dua tokoh itulah, Dr. Douwes Dekker dan Dr. Tjipto Mangunkusumo, membantu perjuangan Ki Hajar Dewantara melalui tulisan, karena pada zaman itu membantu secara fisik dan secara senjata kita tidak memiliki kekuatan dan kepemilikan senjata. Kemudian akhirnya dengan tulisan yang membela Ki Hajar Dewantara, Belanda mengasingkan ketiganya, yaitu Ki Hajar Dewantara, Douwes Dekker, dan Dr. Tjipto Mangunkusumo diasingkan. Nah, Ki Hajar Dewantara mendalami masalah pendidikan dan pengajaran selama proses pengasingan itu. Jadi bertiga mereka diasingkan ke Belanda. Kalau tadi kita lihat cerita sebelum sahabatnya Ki Hajar Dewantara, bahwa Ki Hajar Dewantara ingin diasingkan ke Bangka, tapi beliau memilih ke Belanda. Dan ternyata dalam literatur, diasingkan ke Belandanya itu beliau bersama Dr. Douwes Dekker dan juga Dr. Tjipto Mangunkusumo. Dan di sana beliau belajar tentang pendidikan serta bagaimana merintiskan cita-citanya untuk membawa pulang ilmu dari negara Hindia Belanda ke Indonesia untuk diterapkan dan diberikan untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Nah, dari tiga serangkai inilah mereka mengumumkan atau membentuk Taman Siswa. Sekarang kita akan mengenal sedikit tentang Taman Siswa. Sekembalinya mereka dari Belanda,
Ki Hajar Dewantara bertekad membebaskan rakyat Indonesia dari kebodohan dan tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Jadi Ki Hajar tidak mau rakyatnya dikerjai lagi atau rakyatnya dibodohi lagi, sehingga salah satu senjata untuk melawan dengan cara halus yaitu adalah melalui pendidikan. Harus memberantas kebodohan, memberantas buta aksara, dan membangun pengetahuan rakyat Indonesia. Dirinya mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa atau pada zaman itu disebutnya National Onderwijs Instituut Taman Siswa pada tanggal 3 Juli tahun 1922. Jadi Taman Siswa berdiri tanggal 3 Juli tahun 1922. Pendidikan yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang disajikan oleh Ki Hajar Dewantara di Taman Siswa bertujuan untuk menanamkan rasa kebangsaan, mencintai tanah air, dan untuk modal rakyat Indonesia berjuang meraih kemerdekaan. Jadi tujuan Taman Siswa dibentuk oleh Ki Hajar Dewantara pertama kali adalah bagaimana membentuk perjuangan rakyat Indonesia untuk siap menyongsong kemerdekaan dan siap juga berjuang melalui jalur pendidikan. Dan Ki Hajar Dewantara juga sangat aktif menulis dengan tema pendidikan dan kebudayaan yang berwawasan kebangsaan. Beliau banyak sekali menciptakan karya-karya yang luar biasa. Dan melalui tulisannya tersebut, beliau berhasil meletakkan dasar-dasar pendidikan nasional bagi bangsa Indonesia yang digunakan hingga hari ini. Setelah Indonesia merdeka, Ki Hajar Dewantara pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan pertama di Indonesia. Jadi perjuangan beliau tidak sia-sia karena perjuangannya, karena keteguhannya, karena ketekunannya di dalam bidang pendidikan di Indonesia, beliau diangkat menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan pertama di Indonesia yang sekarang bernama Kemendikbudristekdikti. Nah, di saat beliau menjadi Menteri Pengajaran, Kementerian, dan Kebudayaan, di tahun 1957 beliau mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada. Nah, nanti Kak Reni akan cari tahu ya, gelar Doktor Honoris Causa ini gelar untuk di bidang apa dan mengapa diberikan kepada Ki Hajar Dewantara. Nah, sayangnya pada tahun 1959, tepatnya tanggal 26 April, Ki Hajar Dewantara harus menutup mata dan sekaligus menutup perjuangannya untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia. Dan beliau dimakamkan di kota kelahirannya, daerah istimewa Yogyakarta. Tentunya sedih ya, bagaimana seharusnya kita juga ingin sekali bertemu langsung ya, tetapi memang usia tidak mungkin selamanya, tetapi paling tidak impian beliau, cita-cita beliau, perjuangan beliau tidak berhenti di saat kepergiannya, tetapi bisa kita gunakan terus-menerus untuk memacu, mengembangkan pendidikan di Indonesia. Nah, teman-teman, adakah yang tahu bagaimana perjuangan 3 serangkai itu? Kalau teman-teman tahu, boleh loh terus di kolom komentar dan menambahkan isi dari ceritanya Kak Reni. Dan jika ada yang kurang tepat, teman-teman juga boleh memberi masukan kepada Kak Reni, sehingga nanti kami akan mencari kembali bagaimana literatur untuk kisah-kisah pahlawan berikutnya. Nah, mungkin kita akan tahu ada beberapa hal yang sampai hari ini Ki Hajar Dewantara masih dipakai. Contohnya Tutwuri Handayani yang kalau kita lihat di logo-logo SMP, SMA, SD atau pendidikan formal kita ada logo Tutwuri Handayani. Nah, kita mau lihat semboyan itu artinya apa sih? Jadi semboyan yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara terkait Tutwuri Handayani itu adalah memberikan arti bahwa di depan harus memberi contoh, di tengah harus memberi semangat, dan di belakang harus memberikan dorongan. Jadi Ki Hajar Dewantara menginginkan pendidik-pendidik Indonesia dapat memberikan contoh keteladanan, kemudian di tengah mampu menjadi penyemangat, dan di belakang mampu mendorong. Artinya mendorong bukan menyuruh, bukan memerintah, tetapi memberikan dukungan. Anak bisa mengembangkan sesuai potensi dirinya, guru menyemangati, guru memberikan contoh yang baik, sehingga teman-teman kecil kita dapat meniru hal-hal yang baik dari gurunya.
Sehingga semboyan itu masih digunakan sampai hari ini. Dan teman-teman, Ki Hajar Dewantara juga banyak sekali sifat keteladanannya. Salah satunya adalah di dalam buku 27 karakter tauladan tokoh Indonesia di tahun 2019 yang ditulis oleh Bapak Rahmat Putra Tuda, ada beberapa contoh keteladanan yang patut kita lestarikan sampai hari ini terkait contoh keteladanan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara sangat cinta terhadap dunia pendidikan. Nah, di dalam buku yang ditulis oleh Karya Selamat Mulyana tahun 2008 pun, seorang guru harus memiliki 3 sifat yang menjadi semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingar Sosung Tulodo. Artinya seorang guru adalah pendidik yang harus memberi contoh atau menjadi panutan bagi siswa-siswinya atau bagi lingkungannya. Dan selanjutnya Ingmadyo Mangun Karso, yaitu seorang guru atau seorang pendidik adalah yang mampu selalu berada di tengah-tengah muridnya dan terus-menerus membangun semangat dan ide-ide mereka untuk berkarya. Serta yang terakhir ada Tutwuri Handayani, di belakang memberikan dorongan dan arah yang benar bagi hidup atau karya anak didiknya. Nah, perilaku guru inilah yang diharapkan Ki Hajar untuk dapat tumbuh di dalam diri kita sebagai seorang pendidik. Yang kedua, Ki Hajar punya karakter yang baik dan patut kita teladani, yaitu pembela keadilan. Bagaimana dari cerita tadi yang ditulis oleh beliau tidak suka, beliau tidak ridho bagaimana rakyat pribumi disemena-menakan oleh Hindia Belanda, sehingga beliau mampu menindas atau mampu melawan Belanda melalui tulisan-tulisannya. Karena beliau ingin rakyatnya jauh lebih baik dari hari kemarin. Di dalam penindasan itu atau di dalam perlawanan terhadap penindasan Belanda dan ketidakadilan Belanda, Ki Hajar Dewantara bergabung dalam organisasi Budi Utomo. Beliau membangun kekuatan melalui organisasi-organisasi yang bergerak di bidang politik dan sosial. Perlawanannya dilakukan melalui dunia pendidikan. Luar biasa beliau ya. Beliau tidak mampu melawan karena kesehatannya terganggu, tetapi beliau melawan penjajahan dengan tulisan dan karyanya dan kecintaannya terhadap dunia pendidikan. Nah, teman-teman, jika Kak Reni menyampaikan cerita kemarin tentang Bapak Froebel dan Bapak Ki Hajar Dewantara hari ini, bisa kita lihat bagaimana perjuangan beliau-beliau untuk membangun pendidikan baik di dunia maupun di tanah air kita. Sudah sepatutnya kita sebagai pendidik dan juga orang tua melanjutkan perjuangan para pahlawan yang tentu saja tidak mudah pada saat itu mendapatkan atau membebaskan rakyat Indonesia melalui jalur pendidikan. Dan kita sudah ada di zaman kemerdekaan, kita sudah ada di zaman digitalisasi. Seharusnya pendidikan saat ini jauh lebih baik dari pendidikan yang dicanangkan atau yang ditanamkan dari pendahulu-pendahulu kita. Contohnya kemarin Bapak Froebel dan Bapak Ki Hajar Dewantara. Teman-teman, bagaimana cerita hari ini? Mudah-mudahan sedikit cerita dari Kak Reni bisa bermanfaat dan menyemangati teman-teman untuk tetap ada di jalur pendidikan dan memberikan yang terbaik bagi pendidikan. Baik itu anak usia dini maupun pendidikan dasar ataupun pendidikan menengah dan tinggi lainnya. Kak Reni mengajak di sini, ayo jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Serta teman-teman bisa request loh video yang ingin atau tokoh yang ingin ditayangkan. Kami nanti akan coba mencari literaturnya dan menceritakan kepada teman-teman di kanal Domain Lilby. Bagaimana ceritanya? Asik kan? Kalau teman-teman mau diceritakan tokoh-tokoh lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti Kak Reni akan coba menceritakan. Nah teman-teman, itulah cerita tentang Ki Hajar Dewantara. Sedikit saja agar teman-teman bisa dulu mengenal lebih dekat. Nanti kalau teman-teman ingin lebih dekat lagi, teman-teman bisa membaca banyak literasi atau literatur yang menulis tentang beliau. Kak Reni pamit undur diri dulu. Semoga cerita ini bermanfaat untuk kita. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan terus dukung kanal YouTube Domain Lilby ini, sehingga Domain Lilby bisa menjadi kanal YouTube yang bermanfaat untuk orang tua, pendidik, dan anak-anak. Sampai jumpa, selamat berbahagia, dan salam Domain. Siji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.